Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Kami dari kelompok 11 Literasi Informasi yang beranggotakan 5 orang. Berikut adalah pengenalan dari masing-masing anggota kelompok kami. Hai, perkenalkan nama saya Silvina Aufa Ifada, NIM 13040120140140123, Fakultas Ilmu Budaya Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Tempat tanggal lahir Tegal 25 Juni 2001. Alamat Desa Bogares Kidul, RT 2 RW 1, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Halo, perkenalkan nama saya Aliana Rahmawati dengan NIM 13040140126. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro Angkatan tahun 2020. Tempat tanggal lahir saya yaitu berada di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2002 dan saat ini saya berdomisili di Jakarta. Hai, perkenalkan nama saya Budi Fadlian Minanda, NIM 130401201401330, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro, Angkatan 2020, tempat tanggal lahir Jepara 18 Mei 2001, alamat Jalan Arjuna 1 RT 1 RW 7, Gria Tahunan Indah, Kabupaten Jepara. Hai, perkenalkan nama saya Fatullah, NIM saya 130401201401332. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Angkatan 2020. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 4 Januari 2002. Alamat saya Jalan Kelapa Dua. Halo, perkenalkan saya Yundai Karnistu dengan NIM 130401201401336. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Tempat dan tanggal lahir saya adalah Purworejo 29 Januari tahun 2002. Alamat Jalan Mister Wilopo RT 01 RW 1 Kelurahan Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11. Selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kita akan mengetahui bagaimana cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kita. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk mengakses jurnal internasional melalui website atau database online sendiri. Kenapa kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Gunanya adalah untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik atau relevan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebelumnya, kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Nah, gunanya adalah untuk mempermudah menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada portal Sendirex memiliki beberapa fasilitas, khususnya menggunakan Advanced Search untuk pencarian yang lebih spesifik. Kemudian, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan informasi. Step by step yang perlu dilakukan dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan. Kemudian, memasukkan kata kunci dan memilih lingkup untuk membatasi pencarian. Terdapat 4 modul. Modul yang pertama, identifikasi kebutuhan informasi. Modul yang kedua, lokasi dan strategi penelusuran informasi. Modul yang ketiga, evaluasi informasi. Modul yang keempat yaitu etika penggunaan informasi. Tetapi kita akan menjelaskan modul yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan informasi ya teman-teman. Modul ini membahas mengenai cara mengidentifikasi kebutuhan informasi dan cara untuk mengembangkan query yang berdasarkan topik atau judul rumusan masalah. Yuk lanjut ke step berikutnya. Oke teman-teman, kita mulai dulu step yang pertama,
dengan mengidentifikasi rumusan masalah. Buat kalian yang belum tahu tentang identifikasi rumusan masalah, bisa dikatakan seperti judul penelitian atau topik yang akan kalian buat. Selanjutnya, kita perlu menentukan kata kunci yaitu keyword dari topik atau judul penelitian. Misalnya, saya memiliki judul penelitian dampak industrialisasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dari judul ini, kita bisa dapatkan 4 keyword utamanya yaitu industrialisasi, sosial, ekonomi, budaya, masyarakat. Dari 4 keyword ini, kita bisa mencari informasi berupa literatur atau referensi yang kita dapatkan dari identifikasi yang sudah dilakukan. Tapi nih ya, kalau kita cuma mengandalkan keyword tadi, kita belum bisa hasil yang spesifik. Nah, biar dapat hasil yang lebih spesifik, kita harus bisa ngembangin keyword utama. Kalau gitu, kita perlu tahu nih step yang kedua. Step yang kedua adalah pengembangan kata kunci. Step yang kedua yaitu dengan mengembangkan query utama atau kata kunci utama yang sudah diperoleh sebelumnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kata kunci, yaitu dengan menggunakan thesaurus, sinonim, serta antonim. Terdapat 3 hubungan thesaurus. Yang pertama, setara atau sinonim. Yang kedua, hierarkis ketika suatu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau spesifik. Dan yang ketiga, asosiatif. Ketika dua kosakata yang sama membahas satu konteks tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Untuk mempermudah pengembangan kata kunci, pada hubungan hierarkis juga terbagi menjadi 3 yaitu narrow term, broader term, related term. Step ketiga adalah formulasi kata kunci. Dari hasil pengembangan kata kunci yang dilakukan pada step yang kedua, formulasi atau menyusun konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dalam menemukan penyusunan konsep kata kunci, kita dapat memetakan keyword utama dan keyword tambahan berdasarkan sinonimnya atau antonimnya. Kata kunci yang kita miliki ada 4, yaitu industrialisasi, sosial, ekonomi, budaya. Nah, keempat kata kunci tersebut bisa dibedakan berdasarkan sinonim dan antonimnya ya teman-teman. Sinonim dari industrialisasi yaitu usaha industri. Sinonim sosial yaitu kemasyarakatan. Sinonim dari ekonomi yaitu perdagangan. Sinonim dari budaya yaitu adat. Nah, hasil pengembangan keyword yang sudah kita lakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi di portal jurnal, sehingga hasilnya akan relevan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi perlu diingat pada saat menentukan kata kunci utama, kata kunci tambahan, pengembangan kata kunci, dan formulasi kata kunci. Diperlukan trial and error terlebih dahulu sampai benar-benar menemukan kata kunci yang cocok dengan kebutuhan informasi kita. Yuk, lanjut ke tabel query setelah kita melakukan step yang ketiga yaitu formulasi kata kunci. Yuk kita lihat tabel query-nya ya teman-teman. Hasil pengembangan keyword yang sudah kita lakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi di portal jurnal, sehingga hasilnya akan relevan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Konsep tersebut dilakukan dengan cara mencari kata kunci utama dan kata kunci tambahan beserta sinonimnya. Karena portal jurnal Sendiras berbasis internasional, maka harus dilakukan terlebih dahulu yaitu menerjemahkan keyword dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Beberapa query ini dapat dikombinasikan untuk mendapatkan jurnal yang relevan dengan harapan rekal yang dihasilkan lebih sedikit dan precision yang tinggi. Untuk melakukan pencarian ini, kita memanfaatkan fasilitas Advanced Search, teman-teman. Oke teman-teman, ini saja penjelasan tentang mengidentifikasi kebutuhan informasi dari kelompok 11. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Tapi ini baru tahap pertama teman-teman, yuk saksikan tahap selanjutnya.